Shalom teman-teman semuanya, para petani di seluruh Republik Indonesia. Ini adalah video kita setelah 1 bulan ya, kita tidak membuat video. Di sini saya akan membuat video saya keseluruhan mulai dari proses pencarian lahan. Ini adalah lahan yang kita olah untuk saat ini. Kita membuat videonya untuk keseluruhan ya teman-teman, dari proses pencarian lahan sampai kita ke pengolahan lahan, sampai kita ke penanaman. Jadi di sini akan saya rangkum keseluruhan tepat tanggal 7 Oktober 2021. Jadi inilah teman-teman tahapan kita mencari lahan sekitar 2 bulan yang lalu. Ini di daerah Bogor teman-teman, di daerah Jonggol, di MDPL 800. Dan ini adalah proses kita mengolah lahan, kita menggunakan traktor. Di sini ada luasan sekitar 3 hektar lebih. Dan ini adalah bekas lahan sawah yang kita olah menjadi lahan untuk menanam porang. Untuk tekstur tanah sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Karena di sekitar sini banyak kita temukan ya tanaman suwek, iles-iles dan sejenisnya. Jadi saya berpikir tanaman porang di sini akan tumbuh dengan subur. Jadi beginilah teman-teman, kita memproses lahan sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah kita singkal, baru kita lakukan rotari, penghalusan tanah. Dan proses ini kita lakukan selama 1 minggu. Karena medannya agak sedikit terjal ya, karena tidak datar. Jadi proses akan memakan waktu yang agak lama ya, sekitar 1 minggu. Dan beginilah teman-teman lahan setelah disingkal dan dirotari. Kita melakukan pembuatan bedengan atau gulutan secara manual. Kita menggunakan tenaga kerja secara manual, yang dimana pembuatan bedengan ini memakan waktu sekitar 2 minggu lebih. Beginilah tuh teman-teman penampakannya untuk lahan kita setelah diproses mulai dari olah lahan sampai kita buat bedengan, dan kita lakukan penaburan kapur dolomit dan juga pupuk kandang. Yang kita gunakan adalah kotoran sapi dan juga sekam padi yang dicampur kotoran ayam. Beginilah teman-teman proses kita pembuatan lahan, pembuatan bedengan dilakukan secara manual. Panjang bedengan sekitar 30 cm. 30 meter panjangnya, dan lebarnya kita gunakan 90 cm. Dan inilah proses yang kita lakukan untuk mengharapkannya dapat hasil yang maksimal. Dan ini adalah penampakan lahan kita setelah kita lakukan pemasangan mulsa, dan pemasangan mulsa sudah finishing ya. Dan kita juga sudah melakukan pelobangan mulsa, kita juga sudah melakukan penanaman sebagian. Dan beginilah teman-teman penampakannya untuk lahan kita di tanggal 7 Oktober 2021. Dan kita di sini menghabiskan sekitar hampir ya 60 roll. Ya 60 roll kurang. Kita menggunakan panjang mulsa itu, yang 1 gulung itu isi 420.
Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oki ya. Ibu Oki yang beralamat di Solo, kita membeli mulsa dari beliau. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan ini adalah teman-teman tempat kita menanam biji bunga. Di sini kita menggunakan 3 jenis bibit teman-teman ya. Kita menggunakan bibit dari spora, katak, dan juga umbi beberapa ya, tidak banyak, paling sekitar 20 kilo untuk umbinya. Selebihnya kita menggunakan katak. Dan biji bunga kita menggunakan sebanyak 15 kilo. Dan biji bunga itu akan kita gunakan untuk persiapan bibit di musim yang akan datang. Jadi di sini teman-teman, kita lagi proses pelobangan mulsa untuk sebagian ya yang belum selesai. Ini adalah proses mulsa yang sudah terpasang, yang sudah di dalamnya tersedia pupuk. Kita sangat berharap sekali ya teman-teman, semoga untuk di musim kedua saya tanam porang, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, beginilah teman-teman penampakannya, hasil kerja dari teman-teman kita yang ada di sekitaran tempat kita menanam porang. Jadi kita mengajak kerjasama ya, karena kita menanam porang di kampung orang lain ya, kita harus menggunakan tenaga kerja dari sekitar. Jadi kita tidak mengambil tenaga kerja dari luar untuk menjalin kerjasama, untuk menjalin keseimbangan ya antara kita tempat menanam porang dengan orang-orang sekitar. Jadi karena medannya agak sedikit bertingkat begini, jadi kita tidak menggarap keseluruhan karena ada celah-celah yang dimana miring ya, jadi kita tidak bisa mengolahnya. Nanti di tempat yang tidak ada tanaman porangnya kita akan menanam pepaya California dan tumpang sari yang lain. Tempatnya di sini sangat sejuk teman-teman. Dan di seberang sana ada tanaman padi, menambah lagi ya keindahan untuk alam sekitar. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang dimana Tuhan menyertai segala pekerjaan kita sampai saat ini. Dan di sini teman-teman, saya juga ingin menyampaikan sedikit unek-unek saya ya, yang dimana di musim tahun lalu saya menanam porang, saya cukup banyak ya menanam dari bibit cabutan. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga sedikit saran gitu kepada teman-teman. Kalau bisa untuk di tahun ini ya, bibit cabutan tidak lagi ada untuk kita tanam. Karena apa ya, kalau dibilang kita membeli dari orang-orang yang membolang ya sangat tidak memungkinkan untuk saat ini. Karena apa? Hampir seluruh di Indonesia ini ya sudah membudidayakan porang untuk setiap daerahnya. Jadi untuk membolang itu ya sangat sedikit ya jumlahnya. Jadi kalau bisa untuk teman-temanku ya, jangan lagi kita mengambil bibit cabutan. Karena apa ya? Berarti ada permintaan di dalamnya. Kalau kita menanam dari bibit cabutan atau meminta atau membeli bibit cabutan, otomatis kan tingkat kriminal untuk tanaman porang ini akan semakin tinggi. Karena adanya permintaan, maka pelaku-pelaku kriminal juga akan semakin banyak. Dan bisa jadi mereka akan mengambil bibit ya, atau pohon porang yang dari tanaman-tanaman petani-petani yang lain. Karena kan tanaman porang ini kan rata-rata kan ditanam di hutan, di kebun, atau jauh dari tempat tinggal. Yang dimana keamanan dari tanaman porang teman-temanku yang lain, termasuk kita juga di sini, jadi agak sedikit terancam ya. Jadi untuk cara mengurangi ya kejahatan-kejahatan untuk di dunia perporangan, ya kita sebagai petani ya, jangan lagi ibaratnya membuat permintaan atau membeli dari bibit cabutan. Jadi itu saran dari saya untuk teman-teman, atau untuk teman-teman yang akan menanam porang, yang memulai nanam porang di musim ini, ya kalau bisa jangan menanam dari bibit cabutan, karena memang banyak risikonya. Karena saya sudah mengalami sendiri ya teman-teman ya, kegagalan di musim tahun lalu. Hampir dari semua tanaman porang saya dari bibit cabutan tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, inilah teman-teman akhir dari
proses lahan kita. Ya, kita berdoa dan saya juga minta doa dari teman-teman, semoga tanaman kita hasilnya maksimal dan kita bisa ibaratnya membantu orang-orang sekitar juga untuk bisa bekerja sama dengan kita di sini. Terima kasih juga buat mamaku, terima kasih juga buat saudara-saudaraku, terima kasih juga buat rekan-rekanku yang memotivasi saya untuk bisa berjuang sampai saat ini ya. Kalau untuk secara mental ya, saya masih perlu lagi belajar, karena ya saya dari awalnya saya menanam di luasan tanah sekitar 1000 meter. Sekarang untuk di musim ini saya menanam di kisaran hampir 6 hektar. Jadi proses demi proses saya lewati. Nanti saya akan membagi pengalaman saya, apa saja kendala-kendala yang saya hadapi di lapangan, untuk menjadikan ya acuan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan porang dalam jumlah yang luas. Jadi di sini ya dibutuhkan mental yang kuat. Ya petani itu ya harus kuat, bukan hanya dari segi keuangan, tapi dari segi juga ya mental. Di sini sangat diuji. Apalagi di sini sudah tidak datang hujan selama 10 hari ya. Dan ini adalah porang kita yang kita tanam dari bibit katak yang kita tanam sebulan yang lalu, sekarang sudah tumbuh daun ya begini. Dan tahapan-tahapan yang lain juga akan menyusul tumbuh ya. Karena ini saya tanam 1 bulan yang lalu, jadi dia pertama tumbuhnya. Jadi terima kasih teman-temanku, kalau ada kurang atau lebihnya dari segala hal yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa, mohon dukungan dari kita semuanya supaya kita sukses bersama. Terima kasih teman-temanku semuanya, para petani porang Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.